masih di kondisi pandemi COVID, harus belajar dari rumah. Baiklah, tapi Anda masih tetap semangat. Ini salah satu memimpin berdoa temannya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat? Ceria? Sehat. Alhamdulillah. Tadi untuk masuk ke Google Meet ini ada kendala? Sedikit Bu, karena cari Terlebih dahulu. Kelas IPA 1 ini yang sudah hadir semua. Oke. Semalam Bu Titis mengirimkan undangan untuk Anda mengikuti layanan bimbingan. Tadi malam Anda juga mengisi angket konsep, tapi sudah diisi semua kan? Bu Titis sudah punya datanya bahwa ada beberapa yang memiliki konsep diri positifnya itu tinggi, ada yang sedang, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri. Untuk apa kita mempelajari konsep diri? Agar Anda ini nanti satu, bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan konsep diri. Yang kedua, Anda bisa menganalisis komponen konsep diri yang ada dalam diri Anda itu apa. Yang kegiatan hari ini kita akan ketemu di Google Meet seperti ini membahas mengenai konsep diri. Setelah itu nanti anak-anak join di Google Classroom untuk mendownload bahan ajar dan LKPD. Titis akan menilai bagaimana keaktifan Anda. Dalam lain itu nanti juga akan saya nilai ketepatan Anda mengumpulkan tugas-tugasnya. Akan Anda pelajari yaitu apa yang dimaksud dengan konsep diri, kemudian komponen-komponen dari konsep diri itu seperti apa. Nah, untuk kegiatan bimbingan klasikal ini nanti akan diselenggarakan 2 kali pertemuan. Coba Anda perhatikan permasalahan berikut ini. Selain itu, Dinda memiliki gambaran yang tidak pasti terhadap dirinya. Dari masalah yang Dinda alami ini, apa yang terjadi pada kan mudah depresi dan nanti tidak bisa berkembang maju ke depan. Oke, kalau yang teman yang lain, ayo. itu juga bisa membuat siswa itu depresi juga Bu. Jadinya bisa membuat dia jadi orang yang ini memandang dirinya bagaimana? Memandang dirinya orang tidak berguna. Nah, jadi di dalam diri Dinda ini berkembang pandangan mengenai dirinya bahwa dirinya tidak berguna. Bahwa permasalahan yang seperti Dinda alami ini kalau terus-terusan dirasakan perbaikan, maka nanti yang terjadi pada diri Dinda, dia akan depresi dan masa depannya yang akan jadi taruhan. Ingin membahasnya enggak? Tentu Bu. Oke, butuh ya. Jadi kalau kita lihat permasalahannya Dinda ini, kira-kira kalau dikaitkan dengan konsep diri, hal inilah yang akan kita bahas selama 45 menit ini. Nanti Bu Titis presentasi, saya harap nanti Anda mau berkolaborasi aktif. Sekarang kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan konsep diri. Pengertian dari konsep diri adalah semua. Coba satu orang menceritakan. Ya. Saya orang yang lupa. Terus kadang itu saya tuh punya rasa malu. Tetapi berkembang secara bertahap. Jadi ini bukan istilahnya pembawaan sejak lahir. Tapi konsep diri itu bisa tumbuh bertahap. Konsep diri berkembang dengan baik bila budaya dan keluarga merupakan dasar pembentukan. Karena keluarga dapat memberikan perasaan diri adekuat atau tidak adil itu semakin ke kiri atau semakin ke kanan seperti yang Bu Titis gambarkan di sini, ada semakin ke arah maladaptif. Nah, seperti yang dialami Dinda tadi, dia merasa tidak mengetahui mengenai dirinya, gampang terpengaruh oleh teman. Di sini paham? Paham Bu. Oke, paham. Terima kasih. Komponen konsep diri itu yang pertama adalah gambaran diri, ya. Jadi di dalam diri kita itu kalau kemudian komponen konsep diri yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku, nilai yang dicapai. Ya, saya konsep diri pada diri saya sendiri itu
kurang percaya diri, dan mudah menyerah dalam menjalani hal. Penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh pribadi. Dia sampai ikut-ikutan dengan teman karena dia merasa saya ini dihargai kalau saya ikut dengan teman. Harga diri adalah semua perasaan yang dimiliki individu terhadap dirinya, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi. Dan jika individu sering mengharga diri yang tinggi, ketika kamu gagal, apa yang harus kamu lakukan? Patah semangat? Karena ada hubungannya loh. Kalau kamu berhasil mengatasi kegagalan, maka harga dirimu akan meningkat. Nah, cara meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berhasil. Nah, kalau gagal sekali, langsung patah semangat. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, Anda join ke Google Classroom. Ini nanti Anda bisa mendownload bahan ajar ya. Oke. Tugas yang pertama, nanti Anda akan mengisi mengenai who am I, siapa diri Anda. Ya, agar Anda tahu, silakan diisi. Ini nanti di-download kemudian dikerjakan di buku tulis. Kemudian setelah mengisi, Anda cocokkan jawabannya. Poin A, kalau Anda menjawab cocok dengan saya, berarti jawabannya adalah nilainya, kalau Anda memilih cocok, 3. Kalau Anda memilih agak cocok, berarti total skor kamu. Kemudian Anda jumlah skornya mana? Masuk yang, misalnya kalau nilai skormu 35, berarti masuk di nomor 2, dan kamu simpulkan kepribadian optimis, tulis. Contohnya sifat positif. Jujur, percaya diri. Ramah. Apa yang harus dikerjakan di LKPD? Jelas, Bu. Anda pahami dari materi konsep diri ini apa? Setiap orang memiliki konsep diri yang berbeda-beda. Jika suatu orang itu memiliki konsep diri yang negatif, harus berusaha untuk bangkit lagi supaya masa depannya bisa tercapai. Jadi kita bisa mengetahui diri kita sendiri, bagaimana kita menangani sifat kita yang buruk. Tadi sudah ada 2 orang yang mau menyimpulkan ya. Jadi konsep diri itu ada 2. Konsep diri negatif kerjakan. Minggu depan nanti Anda presentasi hasil pengerjaan LKPD tersebut. Anda menceritakan konsep diri yang Anda miliki. Malu enggak ketika menceritakan? Kita ketemu lagi di Google Meet seperti ini untuk membahas mengenai LKPD yang sudah Anda kerjakan. Nanti beberapa orang akan mewakili untuk presentasi. Di minggu depan, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.